Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam Al-Azhar Channel. Apa yang akan kita bahas kali ini? Jadi di sini kita akan membahas tentang masalah kembaran buaya. Jadi apakah saya percaya dengan kembaran buaya? Bagaimana dengan kamu? Terutama di bagian perkampungan pasti banyak yang percaya tentang mengenai masalah kembaran buaya ini. Jadi kembaran buaya sudah tidak asing di Indonesia. Mungkin banyak juga yang bertanya saya di mana. Jadi saya saat ini ada di kafenya seorang teman. Sambil duduk santai kita bahas-bahas sesuatu. Di sini saya bersama dengan Brocio. Tidak mau berdiri. Oke, astagfirullah. Oke, sebagaimana yang telah kita ketahui, buaya itu adalah seekor hewan atau makhluk hidup yang tinggal di darat maupun di air. Jadi sejak dulu selalu ada yang bertanya, apakah kamu percaya dengan kembaran buaya itu? Tentu saya jawab tidak. Secara logikanya, kita tidak mungkin melahirkan jenis lain selain manusia. Dan itu sudah tertulis di Al-Quran, yaitu kita disuruh berpasang-pasangan dengan manusia. Dan tentu saja jin tidak dapat menghasilkan anak dari seorang manusia. Begitupun sebaliknya, seekor hewan tidak akan dapat menghasilkan keturunan dari hewan tersebut. Lalu siapakah kembaran buaya itu? Nah, itu dia. Itu adalah kerjaan jin. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bangsa jin tujuannya yaitu atau tujuan utamanya yaitu untuk mengganggu, menggoda dan menyesatkan manusia. Seperti kita-kita ini. Langkah awalnya jika dia tidak berhasil menghasut, ya dia akan menyerupai suatu bentuk. Nah, berbeda halnya dengan buaya ini. Dia tidak menyerupai. Dia akan mendatangkan atau menarik dari alam menuju ke orang yang melahirkan, atau bisa dikatakan di sini seorang ibu. Apakah betul keluar dari rahimnya? Nah, ini pertanyaannya. Tentu tidak. Tak ada satupun orang yang melihat bahwa buaya ini betul-betul keluar dari rahim seorang ibu. Buaya ini hanya tiba-tiba tergeletak berada di sampingnya atau berada di bawahnya. Jadi dia tidak langsung keluar dari rahim sang ibu. Lalu dari mana? Ya tentu saja diambil dari alam nyata. Sebagaimana di kerajaan Nabi Sulaiman dulu ada seekor jin yang menawarkan diri untuk memindahkan istana Ratu Balkis tepat di hadapan Raja Sulaiman. Kalian pasti tahu cerita itu. Tapi jin itu dikalah dengan seorang rabit, atau dia kalau zaman sekarang ulama lah ya, yang ilmunya tinggi, dalam sekejap dapat memindahkan. Artinya apa? Kedudukan manusia jauh lebih tinggi daripada bangsa jin. Jadi memindahkan seekor buaya itu hal yang sudah tidak mustahil bagi jin. Kayak gedung saja yang tinggi itu bisa dipindahkan, apalagi seekor jin seperti itu ya, seekor buaya. Nah, ada pula yang bertanya, tapi kenapa buaya itu jinak? Ya jelas jinak. Seekor buaya atau hewan buas kalau diberi makan dari kecil, dirawat baik-baik, dia akan mengingat siapa orang yang datang dan memberikan makan. Jangankan buaya, anjing saja bisa. Anjing, singa yang terkenal garang itu dipelihara di Arab Saudi. Logika ya. Tapi kenapa hanya buaya? Karena awal mula cerita ini itu kan berasal dari seorang dukun. Dia mengambil seekor buaya karena buaya ini gampang untuk didatangkan dan tidak terlalu aneh dalam dunia hewan ya, karena buaya juga tidak dilindungi. Bisa saja dia mendatangkan anjing, tapi sudah tahu
kita tidak mungkin mendatangkan anjing. Dan tujuan utama jin itu dengan buaya yaitu untuk pertama yang tidak disadari manusia itu menghinakan manusia. Masa iya manusia lahir hewan itu kan sudah menghinakan. Dan bodohnya lagi ada orang-orang yang mempercayai kalau itu adalah anaknya. Bahkan dia memberi makan, memberi sesajen. Itu kan semua tipu daya jin. Jadi di sini sekali lagi saya ingatkan apabila ada yang ingin melakukan seperti itu sebaiknya tidak usah. Dan kebanyakan kasus pasti kembaran buaya ini adalah orang yang pernah atau keluarganya pernah mengalami yang namanya kembaran buaya dulu. Itu tidak akan pernah terjadi misalkan di keturunan saya tidak dari dulu, dari nenek moyang sampai sekarang tidak memiliki kembaran buaya, lalu tiba-tiba istri saya melahirkan, misalnya kalau ada istri, kan ini belum. Jadi melahirkan seekor buaya itu tidak mungkin. Kenapa? Karena otomatis kita tidak akan percaya. Berbeda halnya dengan orang yang pernah keluarganya dulu atau nenek moyangnya dulu pernah melahirkan atau dikatakan seperti itu ya, kembaran buaya, pasti keturunannya akan langsung percaya, bilang oh iya dulu keturunanku seperti itu, dulu nenek moyangku seperti itu. Akhirnya dia langsung percaya dan terjadilah pembodohan dan penyesatan yang nyata kepada manusia. Mengapa itu tidak bisa hilang? Karena itu adalah penghasilan dari seorang dukun. Bayangkan kalau itu dihilangkan, dukun sudah tidak bisa menghasilkan apa-apa. Karena kenapa? Ketika kita ingin bertemu di alam liar, pasti kita akan memanggil seorang yang pintar atau pawangnya, dukun dan sebagainya untuk mendatangkan buaya itu. Jadi di sini kita ngobrol santai sambil dilihat-lihati sama orang. Jadi kita bicara-bicara biasa sambil ngelantur kiri kanan menceritakan tentang kembaran buaya. Sampai mana lagi ya? Jadi intinya kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh. Dan ingat juga bahwa jin dapat mengendarai seekor hewan. Sama halnya waktu di zaman Nabi dulu. Ada seekor keledai yang jinak tiba-tiba marah. Kalau nggak salah keledai atau kuda, intinya salah satunya itu. Tiba-tiba marah lalu menendang tuannya. Padahal hewan itu sangat jinak. Kenapa? Karena ada jin yang menungganginya sehingga menyebabkan pemiliknya meninggal dunia. Itu hanya salah satunya. Jadi sekali lagi saya tekankan, hijrah jangan dibodoh-bodohi oleh jin, jangan dibodoh-bodohi oleh para dukun. Mari kita keluar daripada penyesatan itu. Kalaupun ada yang kesurupan keluarga kita bahwa dia mengaku buaya, rugia saja. Saya yakin itu bukan buaya, itu adalah bangsa jin. Kamu kan sudah tahu banyak orang yang kesurupan. Bahkan ada yang mengaku-mengaku sebagai ruhnya fulan, padahal itu adalah jin atau korinnya. Jadi sekali lagi tidak usah tertipu lah. Cerdas jadi orang. Oke? Dengan begitu kita akhiri. Intinya kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya. Nanti insya Allah kita akan jawab. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.